Sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih alasan yang melatar belakangi mengapa Rusia dan Ukraina terus saja terjadi konflik yang berkepanjangan? Nah, sebenarnya konflik Rusia dan Ukraina sudah mengakar sejak lama. Perlu kita ingat bahwa Ukraina merupakan bekas negara Uni Soviet dan Presiden Rusia Vladimir Putin tampak belum rela bahwa Ukraina telah merdeka. Ada pula alasan karena NATO yang ingin ekspansi ke Eropa Timur, termasuk Ukraina yang berbatasan dengan Rusia. Ekspansi NATO ke Ukraina dianggap mengganggu keamanan nasional Rusia. Nah, mari kita membahas alasannya. Tapi sebelum itu jangan lupa tetap dukung kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Oke, terima kasih. Berikut rangkuman 3 alasan yang menjadi penyebab Rusia menyerang Ukraina. Yang pertama, kejayaan masa lalu. Kejayaan masa lalu menjadi salah satu teori yang patut disorot. Hal ini diperkuat dengan retorika Presiden Putin beberapa hari sebelum penyerangan. Presiden Putin berkata Ukraina adalah bagian lama dari Rusia. Ia juga berkata bahwa Rusia telah dicurik ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Ia pun menuduh Ukraina sebagai koloni Amerika Serikat. Rusia juga sebetulnya sudah lama mencoba mengintervensi politik di Ukraina. Namun, sejak Rusia mencaplok semenanjung Crimea di tahun 2014, perpolitikan di Ukraina cenderung berseberangan dengan Rusia. Kemudian yang kedua, masalah NATO. Alasan lain yang mempermasalahkan Rusia adalah NATO. Rusia sejak lama menolak Ukraina bergabung ke dalam NATO. Duta Besar Indonesia untuk Rusia, Jose Tavares, menyatakan bahwa Rusia khawatir jika NATO membawa persenjataan ke perbatasan, sehingga kota-kota besar Rusia bisa jadi sasaran yang mudah ditarget. Meski demikian, NATO masih buka pintu jika Ukraina ingin bergabung di sisi lain. Ukraina pun memang ingin bergabung dengan NATO. Kemudian yang ketiga, separatisme. Pemerintahan Rusia telah lama mendukung gerakan separatisme di negara-negara bekas Soviet. Pada tahun 2008, Rusia diketahui mendukung separatis di daerah Ossetia Selatan dan Abkhazia. Hal itu memicu reaksi keras dari Georgia. Namun dua daerah itu berhasil dikuasai pengaruh Rusia, meski tak diakui dunia. Sebelumnya, Rusia juga mendukung para separatis di semenanjung Crimea, milik Ukraina. Dan baru-baru ini, Putin mengakui kedaulatan daerah Donetsk dan Luhansk. Vladimir Putin juga mengirim pasukan ke dua daerah itu, meski dunia internasional masih mengakui dua daerah itu sebagai milik Ukraina, sehingga otomatis langkah Putin disamakan dengan membawa pasukan ke Ukraina. Nah, itulah 3 alasan penyebab Rusia menyerang Ukraina sesuai dengan hasil yang dapat kami himpun. Semoga dapat menambah pengetahuan Anda dan juga jangan lupa tetap berkomentar positif agar kami tetap semangat memberikan informasi menarik seputaran militer, alutsista, dan info-info menarik lainnya. Salam sehat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.